Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak didik yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membahas materi ekonomi yang berjudul Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian. Dalam kajian atau materi pembelajaran yang kita bahas yaitu mengenai bank, lembaga keuangan non-bank, dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kita mempelajari materi ini, kalian sebagai siswa diharapkan mampu memahami materi bank secara lengkap dan memiliki rasa ingin tahu tentang lembaga keuangan yang akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mempertegas dalam proses kegiatan pembelajaran kita ini, saya akan memastikan setiap siswa berperan aktif. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, silakan masing-masing siswa mengisi absen dan kemudian melaporkan di classroom agar nanti Bapak bisa melihat atau mencek siapa siswa yang tidak ikut dalam pembelajaran KD ini. Halo YouTube, selamat pagi. Sri Kandi kelas 10. Senang bisa bertemu kembali di sesi video pembelajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Nah, ini KD 3.5 atau bab terakhir di semester 1. Oke, baik. Sekarang coba perhatikan. Pada video ini saya menampilkan sejumlah atau di sini ada nominal uang ya. Besarannya atau nilainya adalah Rp100.000. Nah, ada yang tahu hari uang itu kapan? Nah, ini postingan dari Bank Indonesia bahwa uang itu tak hanya menjadi alat transaksi teman-teman, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan negara kita. Nah, hari uang itu jatuh pada tanggal 30 Oktober. Jadi saya rasa teman-teman tidak asing dengan yang namanya uang dan Bank Indonesia. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini salah satu postingan dari Instagram Bank BNI. Coba perhatikan. Sekarang ini kan masanya pandemi ya. Di masa pandemi ini kita harus menerapkan 4M. Nah, kalau dari ilustrasi ini kejadiannya adalah pada saat transaksi ya, jual beli. Ya, ada seorang penjual dan ada seorang pembeli. Nah, si pembeli di sini bilang loh bukannya 3M. Nah, apa maksud dari 4M itu? Yang pertama tentunya kita harus pakai masker ya teman-teman kalau pergi keluar rumah. Yang kedua tentunya mencuci tangan. Yang ketiga kita harus menjaga jarak. Dan M yang terakhir, nah ini pertanyaan dari si konsumen atau si pembeli dalam ilustrasi ini adalah lo baru 3 tuh, satu lagi apaan? Nah, ini jawab si penjual begitu. Yang keempat, menerapkan transaksi non tunai. Nah, kata kuncinya di sini adalah adanya transaksi non tunai yang di sini disampaikan oleh Bank BNI. Saya yakin semua bank atau banyak perbankan yang ada di Indonesia sudah melakukan transaksi non tunai. Harapannya untuk meminimalisir penularan virus COVID-19. Oke, ilustrasi yang pertama tadi adalah Bank Indonesia. Ilustrasi yang kedua ini adalah
Bank BNI. Dan yang ketiga, ada yang pernah mendengar istilah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Nah, sedikit informasi saja bahwa ini OJK juga baru saja berulang tahun yang ke-9 ya. Nah, nanti informasi lengkap teman-teman bisa cek saja. Jadi gambar-gambar yang saya tampilkan di sini saya ambil dari akun Instagram baik Bank Indonesia, Bank BNI ataupun OJK. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ya, 3 hal ilustrasi yang saya sampaikan di sini adalah kaitannya dengan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, tentunya punya peran dan tugas masing-masing ya. Nah, nanti akan kita lihat bersama perannya itu seperti apa. Nah, ini peta konsep yang saya akan sampaikan di sini. Nanti kita akan belajar tentang OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Kita juga akan belajar tentang lembaga keuangan, dan yang terakhir masih kaitannya dengan perbankan, yaitu bank sentral. Tetapi nanti yang menjadi fokus kita adalah lembaga keuangan dan OJK. Oke, lembaga keuangan itu apa? Ya, mungkin sekali lagi teman-teman pasti tidak asing dengan apa yang namanya bank, apa yang namanya pegadaian, dan mungkin lembaga keuangan yang sebenarnya teman-teman mungkin tahu tetapi tidak paham atau belum tahu kalau ternyata itu masuk ke lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu merupakan badan usaha, ya, kata kuncinya di sini adalah badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada siapa? Tentunya kepada masyarakat. Nah, di sini untuk apa? Untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase yang tentunya diatur ya. Nah, di background dari tulisan itu atau slide ini saya menampilkan 2 hal. Di sisi kiri itu adalah salah satu contoh dari lembaga keuangan non perbankan, yaitu Pegadaian. Ini juga resmi milik pemerintah yang tergabung di BUMN. Dan yang di sebelah kanan ini merupakan contoh perbankan atau Bank BRI begitu ya. Nah, ini sama-sama sekali lagi lembaga keuangan. Yang di sisi kiri itu non perbankan atau non bank, yang di sisi kanan adalah bank. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan itu ada 2 seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Ini contoh yang berbeda kalau sekarang, yaitu lembaga keuangan bank. Ini contohnya di sini saya mengambil Bank BNI. Jadi ini ada postingan di Instagramnya ya. Dan yang kedua di sisi kanan ini adalah Taspen. Jadi ada yang tahu kira-kira? Nah, ini salah satu BUMN juga, di mana bagi ASN itu bisa menyiapkan masa depan melalui PT Taspen ya, untuk menyiapkan dana pensiun begitu. Ini contoh ilustrasi ya, sama seperti slide sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lembaga keuangan itu apa? Ya, ini saya ulang kembali ya. Lembaga keuangan bank itu adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknot. Nah, di sini saya mengambilkan 3 hal. Ada yang namanya bank sentral atau Bank Indonesia kalau di negara kita. Yang gambar sebelah kanannya atau yang tengah itu adalah contoh Bank Mandiri, ya, berarti perbankan. Dan yang paling kanan itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Jadi ini punya tugas dan wewenang sendiri-sendiri tentunya. Nah, sedangkan lembaga keuangan non-bank itu apa?
Jadi lembaga ini memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Nah, contoh kalau yang ada di Indonesia ada perusahaan leasing, ada perusahaan asuransi, ada perusahaan dana pensiun, ada bursa efek, ya, ada pasar modal ya ini ya. Ada pegadaian, ada reksadana. Dan nanti beberapa ini kita akan bahas satu per satu. Nah, kita mulai dulu dari bank. Jadi bank itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang berarti meja atau bangku. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah, nih poinnya ya di sini adalah menerima simpanan dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Nah, perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya, tentang perbankan. Jadi ada kata kuncinya, ada 3 hal di sini ya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ini. Yang pertama, menghimpun dana, menyalurkannya, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya. Nah, tentunya ini juga masuk dalam fungsi bank ya. Dari undang-undang ini bisa kita jelaskan lebih rinci di fungsi bank. Yang pertama adalah menghimpun dana. Dari mana? Dari masyarakat. Nah, dana perbankan itu ada 3 atau berasal dari 3 hal ini. Yang pertama adalah dana sendiri. Berarti dana ini disetor pada waktu mendirikan atau penjualan saham di bursa efek jika bank tersebut sudah go public, begitu ya. Yang kedua, dana masyarakat dikumpulkan melalui apa? Melalui tabungan masyarakat, giro, deposito. Ya, dan yang terakhir 3, dana pasar uang antar bank. Fungsi yang kedua atau yang B adalah menyalurkan kredit. Jadi uang yang sudah terkumpul ya, yang sudah dikumpulkan oleh bank itu akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk apa? Dalam bentuk kredit. Ya. Kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha. Contohnya di sini investasi, modal kerja, atau untuk kegiatan konsumsi, misalnya untuk membeli kendaraan bermotor dan seterusnya. Nah, dengan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau bunga kredit. Ya, karena sudah meminjamkan maka ada yang namanya bunga kredit. Dan yang C adalah memberikan pelayanan jasa. Jadi ini fungsi yang ketiga ya. Jadi bank juga berfungsi sebagai pelayan lalu lintas pembayaran. Nah, di sini berupa transfer dana, inkaso, cek, kartu kredit, uang elektronik, dan pelayanan lainnya, begitu ya. Oke, jadi ada 3 hal ya yang pokok fungsi bank secara umum. Nah, bank itu juga bisa digolongkan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama berdasarkan kelembagaannya. Nah, berdasarkan aspek ini, bank itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bank umum atau konvensional, dan yang kedua adalah bank perkreditan rakyat begitu, atau lebih kita kenal BPR begitu. Nah, apa toh bedanya dari bank umum dan BPR? Nah, ini ada poin ini yang bisa teman-teman cermati. Yang pertama, bank umum itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi ada transaksi itu diberikan fasilitas oleh bank umum. Sedangkan kalau BPR itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya, teman-teman kalau belanja kita bisa menggunakan e-money ya, atau uang elektronik, atau bahkan
kartu ATM teman-teman yang debit itu bisa digunakan untuk membeli barang misalnya. Atau teman-teman punya kartu kredit. Nah, ini bagian dari lalu lintas pembayaran. Beda yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, itu bank umum. Sedangkan kalau BPR, umumnya tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha perasurasian, dan mengikuti clearing. Jadi bolehnya hanya tabungan saja ya di sini. Dan beda yang ketiga, atau contoh yang ketiga, kalau bank umum itu di Indonesia ada Bank Mandiri, BNI, Bank BRI, BTN, BCA, dan seterusnya. Kalau BPR, nah ada contohnya, ada BPR Karya Jatnika, Sadaya ya, dan seterusnya. Teman-teman kalau browsing banyak ya. Tetapi sekali lagi, nanti sebelum mencari contoh yang sesuai, jangan sampai juga teman-teman ikut BPR yang bodong begitu ya, atau yang tidak jelas. Karena semua itu nanti diatur oleh, atau yang resmi itu yang sudah gabung dengan OJK begitu ya. Nah, jenis berdasarkan kepemilikannya ada 5 di sini bedanya ya. Ada Bank Persero, berarti ini milik, ini sebagian atau seluruhnya itu dikuasai oleh negara begitu ya. Contohnya ada Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Biasanya disingkat dengan Bank Himbara. Jadi ini tergabung dalam Bank Himbara, himpunan bank negara kita ya. Yang kedua atau yang B, Bank Swasta Nasional. Contohnya ada Bank Mega dan Bank Bukopin. Ada juga Bank Pembangunan Daerah, ada Bank Jabar, ada Bank DKI, dan seterusnya. Yang D, bank campuran. Ada bank ya, niaga, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di sini. Dan yang E adalah bank asil, berarti ini modalnya seluruhnya berasal dari luar negeri, atau pemiliknya adalah negara asing atau negara di luar Indonesia ya tentunya ya. Contohnya ini ya, ada Citibank dan seterusnya. Sekali lagi, yang membedakan hanya pemiliknya itu siapa. Oke, prinsip kegiatan usaha di sini ada 2 yang membedakan. Yang pertama adalah bank konvensional. Nah, bank konvensional ini apa? Bank yang dalam menjalankan usahanya itu berbasis pada prinsip bunga. Jadi mencari imbalan itu berupa bunga. Bunga itu apa? Suatu prosentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan atau yang disimpan oleh nasabah. Ya. Nah, tentunya besarannya ini ditentukan oleh Bank Indonesia nanti melalui BI Rate begitu ya. Nanti teman-teman bisa buka saja website dari Bank Indonesia. Karena yang menjaga stabilitas perbankan itu adalah Bank Indonesia. Nah, berikutnya prinsip yang kedua adalah bank syariah. Nah, ini undang-undang yang mengatur tentang bank syariah itu nomor 21 tahun 2008. Nah, apa yang menjadi beda dari bank konvensional? Ya, bedanya jelas. Yang digunakan di sini adalah prinsip atau sistem nilai Islam. Ya, berdasarkan etika dan sistem nilai Islam ya. Khususnya di sini ada yang namanya riba. Ya, bebas dari unsur bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian ya atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan. Ini sekali lagi ini adalah prinsip atau nilai Islam ya. Dan berikutnya berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal begitu ya. Jadi ini bedanya dari bank konvensional.
Nah, kalau dibuat peta konsep seperti ini teman-teman ya. Jadi bank itu dibedakan menjadi dua. Kalau kelembagaan ada bank umum nanti dibedakan menjadi dua. Ada bank umum konvensional, ada unitnya juga yang syariah, ada yang benar-benar bank umum syariah, gitu ya. Sedangkan kalau BPR ini juga dibedakan menjadi dua, ada BPR konvensional dan BPR syariah. Sedangkan kalau berdasarkan kepemilikan tadi ya, ada bank persero, swasta, nasional, ya, bank pembangunan daerah, bank campuran dan bank asing. Nah, produk dan layanan bank ini banyak sekali ya teman-teman. Nanti dicek saja masing-masing bank, mungkin istilahnya berbeda, tetapi secara konsep itu seperti yang saya tampilkan di sini. Contoh kalau simpanan itu ada yang namanya tabungan, deposito berjangka, ada sertifikat deposito, ada giro. Sedangkan kalau penyalurannya nanti ada yang konsumtif, ada yang produktif untuk kegiatan usaha. Dan produk lainnya itu teman-teman bisa dibaca ya. Ya, secara umum kalau teman-teman ya menggunakan produk perbankan adalah untuk menyimpan dan untuk melakukan kegiatan transaksi. Mungkin jual beli begitu ya. Teman-teman juga punya kartu debit, mungkin ada yang punya kartu kredit dan seterusnya. Yang lainnya ini kaitannya nanti dengan jual beli, ekspor impor juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita belajar tentang perbankan, ya, kalau sekarang adalah lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan ini adalah ya badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, masih sama ya dengan bank. Nah, secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Nah, contohnya apa saja di sini atau fungsinya seperti apa toh atau perannya itu seperti apa nanti? Nah, yang pertama tentu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Yang kedua, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang ketiga, memperlancar distribusi barang atau jasa. Dan yang keempat, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Nanti contohnya atau fungsi ini akan saya sampaikan berdasarkan contoh realnya saja ya. Contoh nanti kita akan bahas satu ya. Yang pertama, pegadaian. Pernah melihat atau sering menjumpai papan nama seperti pada tampilan di bawah ini? Nah, ini adalah yang resmi ya teman-teman, yang dimiliki oleh BUMN kita. Jadi pegadaian itu apa? Ya, diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang. Jadi kalau teman-teman itu punya barang berharga itu bisa dijaminkan untuk memperoleh atau meminjam sejumlah uang. Biasanya sejumlah atau senilai dari barang itu kalau dijual itu taksirannya berapa. Nah, tentunya ini juga harus ada perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Nah, biasanya sekali lagi orang yang berkebutuhan mendesak akan pergi ke pegadaian. Ya, karena dengan pegadaian itu akan lebih cepat mendapatkan uang begitu ya. Nah, fungsi dan perannya juga bisa dilihat dari sini ya. Oke ya, kita lanjut saja ya. Yang kedua atau B, perusahaan sewa guna usaha atau biasa disebut dengan leasing. Jadi leasing ini berasal dari bahasa Inggris ya, tulis, yang berarti menyewakan. Ya. Nah, sewa guna usaha itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu. Nah, berdasarkan biasanya pembayarannya secara berkala, misalnya menyewakan gedung ya. Itu bisa masuk di sini. Nah, lembaganya apa saja? Nanti teman-teman cari ya. Karena kalau saya menampilkan di sini nanti
dikira promosi begitu ya. Yang saya tampilkan di sini adalah contoh-contoh yang milik negara saja. Nah, yang C adalah perusahaan asuransi. Nah, ini juga tidak asing ya. Kalau teman-teman, saya yakin mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah ada yang mengikuti asuransi. Ya, kebanyakan adalah asuransi jiwa kesehatan begitu ya. Nah, ini tentunya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Nah, di sini kata kuncinya adalah adanya perjanjian antara dua pihak, yaitu sebagai penanggung dan ada yang tertanggung. Begitu ya kira-kira ya. Dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, dan kehilangan, keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Misal saya mengikuti asuransi kendaraan bermotor. Nah, posisi saya berarti adalah yang tertanggung. Nah, pihak asuransinya adalah penanggung ya. Nah, setiap bulan tentunya saya harus membayarkan sejumlah uang atau kita sebut itu sebagai premi ya. Nanti sejumlah uang itu kita harus membayar kepada penanggung. Nah, saya tidak tahu motor saya rusak atau hilang itu kapan, itu tidak tahu ya. Maka kalau itu kejadian, maka pihak penanggung akan memberikan sejumlah nilai yang sudah ditentukan atau sesuai dengan perjanjian, atau bahkan mengganti baru begitu ya, dan seterusnya. Nah, asuransi ini banyak contohnya ya. Mohon maaf Pak Anton tidak bisa menyebutkan di sini ya. Tapi saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu gitu ya. Yang D adalah perusahaan anjak piutang. Nah, kegiatan ini memang mungkin masih asing di telinga kalian ya. Jadi kegiatan anjak piutang ini merupakan jenis perusahaan yang relatif baru di Indonesia. Maka mungkin kalian masih asing mendengar kata ini. Nah, tentunya ini juga sudah diatur dalam keputusan menteri, ini contohnya di sini ya, bisa dibaca. Nah, dalam KMK tersebut dikatakan bahwa anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan ya, kata kuncinya di situ. Dalam bentuk pembelian atau pengalian serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Nah, biasanya dalam transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Oke, gitu ya. Nah, yang E adalah dana pensiun. Nah, ini juga sudah diatur nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi manfaat pensiun ini didapatkan pada saat kapan? Setelah orang tersebut itu tidak bekerja atau sudah masuk ke masa pensiun. Kalau di Indonesia salah satu contoh yang dikelola oleh negara yaitu adalah Taspen. Jadi ini bagi ASN ya. Kalau pekerja swasta bisa tidak? Tidak bisa ya. Ini khusus ASN. Ini yang ada di Indonesia. Yang lainnya banyak juga ya. Contohnya nanti teman-teman bisa browsing. Yang F adalah pasar modal. Nah, apa definisi pasar modal? Yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kalau di Indonesia ada Bursa Efek Indonesia ya. Nanti di sana teman-teman bisa memperoleh atau ada produk yang diperdagangkan di pasar modal. Di sini saya menampilkan 5. Ada yang namanya saham,
Ada yang namanya surat utang atau obligasi, ada reksadana, ada reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, dan yang terakhir adalah derivatif. Ya, ini semua adalah produk-produk di pasar modal begitu. Nah, yang terakhir yang bisa Pak Anton sampaikan adalah yang namanya OJK. Jadi lembaga-lembaga keuangan tadi, baik yang bank ataupun non-bank, itu dipayungi hukum yang namanya OJK. Jadi OJK itu adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain. Nah, apakah Bank Indonesia diatur oleh OJK? Tidak ya, itu berdiri sendiri ya. Bank Indonesia berdiri sendiri, OJK berdiri sendiri. Nah, tetapi OJK itu kan mengatur juga kaitannya dengan pengaturan pengawasan perbankan. Bank Indonesia juga nanti harus menjaga stabilisasi ya, stabilisasi ya moneter yang ada di Indonesia itu melalui bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, OJK itu mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengatur, pengawasan, pemeriksa, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman besok suatu ketika teman-teman itu membutuhkan dana, misalnya pergi ke Pegadaian misalnya ya. Nah, pastikan Pegadaian tersebut ya sudah dalam pengawasan OJK, berarti aman. Jangan sampai tidak diawasi oleh OJK, berarti bisa saja ya itu bodong gitu ya, atau bahkan merugikan teman-teman sendiri. Jadi pastikan itu sudah dalam pengawasan OJK. Nah, fungsi OJK itu apa ya? Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sekali lagi, bisa perbankan, bisa non perbankan. Visinya apa? Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Ini tidak perlu dijelaskan ya, karena ini visi OJK. Misinya juga seperti ini teman-teman, menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Oke, baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan teman-teman, secara khusus lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, semuanya ini saling berkolaborasi demi perekonomian di Indonesia. Nah, sumber belajarnya ini teman-teman nanti bisa diakses saja di sana, ataupun sumber belajar yang lain silahkan dilengkapi. Terima kasih untuk pertemuan yang singkat ini pada video ini ya. Harapannya ini juga nanti sudah saya rangkum untuk PAS ya. Jadi sebenarnya materinya banyak, tetapi saya rangkum saja, saya singkat seperti pada slide atau video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bagaimana? Sudah selesai? Apakah ada yang kurang jelas atau yang tidak dipahami dari video yang sudah ditampilkan? Ya, kalau masih ada yang tidak paham atau tidak mengerti dari video yang sudah kamu dengar atau materi yang sudah kamu baca, silahkan kamu mengajukan pertanyaan lewat Classroom
buat nama, buat daftar pertanyaan. Bapak tunggu sampai akhir pembelajaran ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan jawabannya. Baik, dalam kesempatan ini barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat kepada kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran ini, Bapak menyampaikan pesan. Yang pertama, tolong sampaikan titip salam dari pihak sekolah kepada orang tua masing-masing. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, pada tugas latihan 1 halaman 14, silahkan dijawab latihan 1 sebanyak 10 soal. Yang perlu kamu jawab di situ soalnya saja, jawabannya saja. Kemudian serahkan kepada guru mata pelajaran lewat classroom. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada tingkah pada kesempatan ini atau ya ucapan Bapak yang kurang baik, Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.